Hari ini, hari Minggu, tanggal 13 April tahun 2025. Biasanya hari Minggu kita gunakan untuk jogging. Nah, kali ini jogging kita adalah di mana nih? Di Situ Cangkuang ya. Kita sedang naik rakit dan sesungguhnya tujuannya bukan untuk naik rakitnya, tapi kita punya tujuan ke Garut ini sebenarnya ada tujuan untuk ke acara pernikahan. Tetapi kita mampir dulu ke Situ Cangkuang. Untuk apa? Nah, ini tujuannya adalah untuk membeli iket. Sebab ketika kita sudah naik rakit lalu menuju ke arah candi dan pemakaman Mbah Muhammad Harif kalau tidak salah ya. Nah, di situ ada banyak pedagang-pedagang. Nah, di antara mereka berjualan iket. Iket seperti yang sekarang saya gunakan ini. Nah, sengaja saya kesini ke Situ Cangkuang sebab kita insya Allah akan membeli beberapa ikat untuk kita gunakan sendiri dan juga untuk dibagikan pada yang memerlukannya. Nah, teman-teman sekalian, apa fungsi ikat? Nah, menurut saya setidaknya ada 6 fungsi kegunaan ikat ya. Yang pertama adalah proteksi, memproteksi atau melindungi kepala kita dari kemungkinan dari hujan, dari panas matahari, atau dari kemungkinan benda-benda yang jatuh di atas kepala kita. Sesuatu yang tidak kita harapkan jatuh di atas kepala, mungkin tangkai, mungkin apa yang lain lah. Itu fungsi proteksi untuk ikat yang kita gunakan. Fungsi yang kedua adalah artistik atau seni. Ikat ini dibuat tentu saja memiliki nilai seni. Nah, pembuatannya saja seni dan menggunakannya juga ada seninya tersendiri. Misalnya kepalanya bagian belakangnya ini dibuat seperti kembang, bunga, atau yang lain-lain. Itu adalah fungsi artistik. Yang ketiga adalah fungsi estetika atau keindahan. Seperti yang kita sama-sama tahu, kepala kita ini manusia, sebagian ada yang mungkin sudah berwarna atau juga mungkin sudah mulai tipis. Nah, ketika kita menggunakan ikat, maka terlindungi dari hal itu sehingga nampak lebih estetikanya atau estetik ya. Lebih estetik untuk kita menggunakan ikat. Yang keempat, fungsi yang keempat adalah tentu saja ikat ini merupakan hasil kreasi banyak orang. Mereka membuat ikat dengan home industry ataupun dengan teman-teman mereka, para penjahit dan sebagainya. Nah, ketika kita membeli ikat ini, maka di sini ada fungsi yang keempat, yakni pemberdayaan ekonomi. Ketika mereka dagangannya atau hasil kreasi mereka dibeli, maka mereka mendapatkan lapangan kerja, dan semakin banyak yang dibeli, mereka semakin produktif dan memiliki harapan ekonomi yang lebih baik. Yang kelima, nah ini yang tidak kalah penting, ikat ini adalah fungsi identitas. Setiap bangsa, setiap suku memiliki identitas yang diwujudkan, disimbolkan, dan diperlihatkan dengan tutup kepala. Ada songkok, ada macam-macam lah. Dan untuk daerah Sunda, untuk daerah Jawa Barat, nah di antara identitas itu adalah ikat yang seperti yang sekarang bertengger di atas kepala saya. Nah, tentu saja ikat sendiri di Sunda itu ada banyak variasinya. Nah, yang saya gunakan ini adalah ikat yang populis ya, ikat yang biasa digunakan oleh masyarakat kebanyakan. Nah, dan saya suka ini menggunakan ikat seperti ini. Jadi yang kelima, fungsi ikat itu adalah fungsi identitas sosial, identitas etnikal, atau juga identitas suatu bangsa atau suatu komunitas atau suatu suku yang ada di sebuah tempat. Nah, yang keenam, apa fungsi yang keenam? Nah, teman-teman semua, di antara yang saya pahami mengapa ikat itu memiliki fungsi yang keenam. Nah, fungsi yang keenam itu adalah fungsi sebagai jembatan antara masa kini dan masa silam. Ikat ini tentu saja bukanlah hasil kreasi orang-orang pada hari ini, orang-orang yang hidup pada masa ini, bukan. Tapi ikat ini adalah hasil kreasi peninggalan orang-orang masa lalu. Nah, ketika kita menggunakan ikat, maka kita ini sebenarnya sedang menghubungkan diri kita pada masa ini
dengan masa silam leluhur kita atau orang-orang tua terdahulu. Sehingga ikat ini berfungsi juga sebagai penghubung atau jembatan antara masa kini, masa hari ini, dengan masa lalu, masa silam. Dengan adanya ikat, maka ini menjadi penghubung antara orang-orang masa lalu dan orang-orang masa kini yang menggunakannya, dan kita ingin membangun interaksi antara generasi masa ini, masa kini, dengan generasi masa lalu. Ikat adalah hasil kreasi orang-orang terdahulu, dan ketika kita menggunakannya, berarti kita menyapa masa lalu dengan ikat yang kita gunakan ini. Nah, itulah teman-teman semuanya, sebagai pengantar ya. Bagi saya tadi bercerita tentang 6 fungsi ikat, yakni proteksi, artistik, estetika, pemberdayaan ekonomi, kemudian identitas sosial atau identitas suatu suku atau yang lain. Nah, yang keenam adalah sebagai jembatan antara masa kini dan masa silam. Nah, ini kawasan Situ Cangkuang. Kita sudah berapa kali saya menggunakan rakit ya. Nah, kali ini karena saya punya tujuan untuk membeli ikat, dan di sini ikatnya banyak ya, maka saya ke sini untuk membeli ikat. Insya Allah kita akan beli beberapa, baik untuk saya pribadi maupun untuk dibagikan pada orang yang memerlukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu abdi nyobi tah meser tah nu warna coklatnya ya. Coklat mana? Ka dihandap. Ini. Nu aya totopongna. Ada tutupan. Ya tutupan. Mana lagi? Hah? Ya ya. Bu, yang ini Bu. Yang 30. Yang ini Bu. Itu. Bu. 20 ya Bu. Nah, sekarang kita kembali pulang. Pak, tos rame deh Pak. Tos rame deh. Kayaknya. Nah, mana